מסדר סיום קורס קצינים לוחמים אחוד של זרוע היבשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai telah mengisyaratkan mundur dari peradilannya yang kontroversial. Sebuah artikel menyebut bahwa Netanyahu mengeksploitasi momen kelemahan kelembagaan dalam sistem hukum. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Desember, hal itu merupakan hasil dari laporan sumber utama Israel Hayom pada 30 November 2025. Dilaporkan bahwa Netanyahu telah mengusulkan kesepakatan kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Isinya mengenai pengampunan Presiden sebagai imbalan atas penangguhan perombakan peradilan yang kontroversial. Lantas menurut laporan, Netanyahu meminta Herzog untuk memberinya pengampunan atas nama kepentingan publik. Namun terdapat perbedaan tajam antara Herzog dan Netanyahu, di mana Herzog membuka kemungkinan mempertimbangkan gerasi sesuai aturan hukum, sementara Netanyahu tetap menolak mengakui kesalahan dalam kasus korupsinya. Mengingat permohonan pengampunan Netanyahu tidak disertai janji mundur dari politik, ia justru berencana tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Pendudukan jika gerasi diberikan. Lantas, analis menilai Netanyahu mulai memberi sinyal mundur dari reformasi peradilan dan merapat ke kubu penentang. Bahkan, sumber utama juga menilai Netanyahu memanfaatkan lemahnya institusi hukum di tengah tekanan terhadap Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. מסדר סיום קורס קצינים לוחמים אחוד של זרוע Turki dan Iran akan melawan agresi Israel bersama negara-negara regional lainnya, menekankan bahwa Israel adalah ancaman utama bagi stabilitas kawasan. Mengutip Tasnim pada 1 Desember, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam konferensi pers bersama Abbas Araghchi pada Minggu 30 November 2025. Lebih tepatnya, Fidan mengatakan bahwa Israel merupakan ancaman utama bagi kawasan Timur Tengah, melontarkan kecaman terhadap rezim Zionis karena berupaya mengganggu stabilitas kawasan melalui agresinya, termasuk terhadap Suriah, Lebanon, Gaza, bahkan tepi barat. Lantas di saat Fidan yang menyebut Israel adalah sumber masalah, dia juga mendesak masyarakat internasional untuk segera menghentikan ekspansionisme Israel tersebut. Senada, Araghchi juga menyuarakan kritiknya terhadap Israel, menyatakan bahwa serangan berulang rezim Zionis terhadap Suriah dan Lebanon menunjukkan niat jelas menebar kekacauan di seluruh wilayah. Araghchi pun menggarisbawahi bahwa ancaman terbesar terhadap Suriah datang dari Israel. Seraya menambahkan bahwa tugas negara-negara regional adalah melawan ancaman Israel tersebut. Jutaan warga Yaman turun ke jalan di sana dan di provinsi lainnya untuk memperingati 58 tahun kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada 30 November 2025. Disebut sebagai aksi menegaskan kembali kesiapan Yaman untuk konfrontasi di masa depan, di mana secara militer akan melalui mobilisasi resmi dan rakyat. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Desember, hal itu tertulis dalam sebuah pernyataan yang rilis 30 November 2025. Perlu diketahui, tujuan demonstrasi menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Yaman untuk melakukan segala bentuk pendudukan termasuk Amerika Serikat Israel di zona Timur Tengah. Pemimpin Ansarallah Syed Abdul Malik Al-Houthi menyatakan bahwa pawai jutaan warga Yaman akan beri pesan jelas bahwa Yaman teguh bela Palestina dan Lebanon. Jika menegaskan bahwa Yaman tak akan membiarkan rakyat Palestina dan Lebanon menjadi mangsa Zionis. Lebih dari itu, pernyataan pada saat unjuk rasa juga sejalan dengan pesan Syed Al-Houthi, terkhusus tentang kesiapan Yaman menghadapi musuh. Diklaim telah menonjolkan kekuatan militer serta mobilisasi dan perlawanan publik. Beri pesan jelas bahwa Yaman dan negara regional lainnya dapat meraih kemenangan besar jika ada kemauan dan tekad. Peretas Iran Hanzallah mengaku telah membobol mobil seorang ilmuwan nuklir senior Israel, tepat setelah pihaknya menyusup ke sistem pusat penelitian nuklir Sorek, Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Desember, aksi pembobolan itu diumumkan Hanzallah
pada Sabtu 29 November malam waktu setempat. Lebih tepatnya diumumkan bahwa Hanzala berhasil membobol mobil ilmuwan nuklir senior Israel dengan meninggalkan buket bunga dan pesan yang mengerikan. Pesannya berisi ancaman yang ditujukan kepada ilmuwan tersebut di Telegram, serta menyertakan ancaman langsung dan tegas yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tegas menyiratkan bahwa karangan bunga yang dikirim bukanlah hadiah yang tidak bersalah. Dikabarkan bahwa Hanzala memperoleh rincian ilmuwan itu dengan menyusup ke sistem pusat penelitian nuklir Sorek Israel. Adapun ilmuwan tersebut identifikasi di media pemerintah Iran, termasuk kantor berita mahasiswa Iran, sebagai Isaac Gertz, seorang insinyur nuklir senior. Pasukan stabilitas Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai gagal, mengingat banyak negara menarik dukungan alih-alih menegakkan demilitarisasi. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Desember, hal ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan sumber utama Washington Post. Lebih jelasnya, laporan itu mengungkap bahwa usulan pasukan stabilisasi internasional Trump dinilai akan berantakan sebelum dikerahkan. Inisiasi Trump itu dinilai sedang menghadapi perlawanan yang meluas, merujuk pada komitmen asing yang semakin berkurang dan ketidakpastian yang mendalam tentang tujuan, legalitas, dan konsekuensi politiknya. Lantas, investigasi WP juga melaporkan bahwa negara-negara yang semula diproyeksikan mengirim pasukan mundur. Mereka termasuk Indonesia, Azerbaijan, Pakistan, Italia, dan beberapa negara Teluk. Alasannya mundur lantaran disebut khawatir pasukan mereka justru akan berhadapan dengan warga Palestina sendiri yang menolak pendudukan dan campur tangan asing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.